Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Apa kabar semuanya? Dan saya harap baik-baik saja, serta selalu dilimpahkan rezekinya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Kate yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang wanita pembunuh bayaran yang mendapat misi untuk membunuh petinggi gangster Yakuza. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Kate. Ia adalah pembunuh bayaran paling berbahaya, yang saat itu sedang mendapat misi dari bosnya yang bernama Farik, untuk membunuh salah satu petinggi dari Yakuza. Setelah menghabisi dua pengawal tadi, kini Kate bersiap menunggu kedatangan targetnya yang baru saja tiba di lokasi. Saat itu Kate terlihat sedikit ragu, karena targetnya itu datang dengan membawa anak perempuannya. Namun, karena misinya ini adalah sebuah misi yang harus diselesaikan, akhirnya Kate pun melepaskan tembakannya. Sepuluh bulan pun telah berlalu, dan Kate memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya karena dia masih merasa bersalah kepada anak dari korbannya yang terakhir ia habisi. Di sana Farik pun menghargai keputusan Kate tersebut, namun dengan syarat Kate harus menyelesaikan satu misi terakhir sebelum Kate benar-benar pensiun. Sampai Kate yang memang benar-benar sudah bulat dengan niatnya, ia pun menyanggupi misi terakhir yang diberikan oleh bosnya itu. Pada malam harinya ketika Kate sedang di bar, ia dihampiri oleh seorang pria bernama Steven yang ingin mengajaknya berkenalan. Lalu setelah lama mereka berbincang, mereka pun memutuskan untuk masuk ke sebuah tempat untuk adu mekanik. Setelah selesai, Kate pun memeriksa identitas dari Steven yang ada di dompetnya. Lalu ia mendapat sebuah pesan yang memberitahukan jika misi terakhirnya itu harus diselesaikan malam ini juga. Kemudian Kate pun segera pergi ke atap sebuah gedung untuk mengintai bos Yakuza bernama Kijima yang merupakan targetnya. Namun saat itu, tiba-tiba saja Kate merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya yang membuat tembakannya meleset hanya mengenai tangan targetnya. Dan sambil menahan sakit, Kate pun mencoba lari dari sana dan merampok sebuah mobil untuk kabur. Namun keberadaan Kate sudah diketahui oleh anggota Yakuza lainnya, sehingga kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dan nahasnya, Kate yang memang sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya, harus mengalami hal ini. Saat itu juga ingatan tentang masa kecil Kate kembali muncul, di mana memperlihatkan Farik yang telah merawat dan menjadikan Kate seperti sekarang ini. Saat tersadar, Kate mendapati jika dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit. Lalu salah satu dokter menjelaskan bahwa Kate telah terkontaminasi zat radioaktif yang membuatnya mengalami sindrom radioaktif akut. Dan akibat dari zat tersebutlah, kini Kate pun hanya memiliki sisa hidup 24 jam lagi. Mendengar hal tersebut, Kate menjadi yakin bahwa dia telah diracuni oleh Steven, mengingat sebelumnya ia telah menghabiskan minuman yang dibawakan oleh Steven untuknya. Kemudian Kate yang sangat murka pun berencana untuk balas dendam kepada Steven dengan kabur dari rumah sakit itu. Ia juga merampas sebuah pistol dari seorang polisi dan memaksa seorang dokter untuk memberinya obat penghilang rasa sakit.
Setelah sampai, Kate pun langsung menghajar Stephen, lalu menanyakan alasan Stephen meracuninya. Namun, saat itu Stephen mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika itu adalah racun, karena dia hanya diberitahu bahwa itu hanya obat bius biasa. Kemudian Kate yang sangat murka pun menanyakan kepada Stephen, siapa orang yang memberinya minuman itu. Sampai Stephen yang ketakutan pun memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya memberi Kate minuman itu bernama Sato, seorang anggota Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Mendengar semua itu, Kate pun mengurungkan niatnya membunuh Stephen, karena ia berpikir jika Stephen hanya dijadikan alat saja. Lalu tak lama setelah itu, Kate menemui Varric lalu menceritakan tentang dirinya yang telah diracuni, dan sisa hidupnya hanya tersisa sekitar 24 jam lagi. Kemudian Varric pun mengungkapkan identitas dari Kijima yang tak lain adalah target terakhir Kate yang gagal dibunuh, dan juga kakak dari korban yang Kate bunuh sebelumnya yaitu Kentaro. Setelah mendengar hal itu, kini Kate mengerti alasan kenapa dia diracuni, yaitu untuk balas dendam atas Kentaro yang telah dia bunuh. Kemudian Kate meminta Varric untuk memberitahu markas mereka, termasuk Sato yang merupakan anggota Kijima yang telah meracuninya. Sesampainya di sana, Kate yang penuh amarah pun langsung menembak salah seorang yang ada di sana. Lalu ia bertemu dengan Sato, yang saat itu mengakui bahwa ia harus meracuni Kate karena ia mendapat perintah dari Kijima. Namun saat Kate menanyakan keberadaan Kijima, Sato malah menjawab tidak tahu, sampai Kate harus menghabisinya saat itu juga. Dan tak lama setelah Kate menghabisi Sato, tiba-tiba anggota Yakuza yang lain muncul, sampai terjadilah perkelahian di sana. Setelah menghabisi beberapa anggota Yakuza di sana, salah satu anggota yang ketakutan pun memberitahu Kate, jika sebaiknya Kate menemui seorang wanita bernama Annie. Dan Annie ini adalah keponakan dari Kijima, yang pasti akan memberitahu Kate tentang keberadaan Kijima. Kemudian Kate pun bergegas mencari Annie, yang ternyata Annie ini adalah anak perempuan dari Kentaro, yaitu petinggi Yakuza yang beberapa tahun lalu Kate bunuh. Lalu Kate membawa Annie keluar, dan menyuruhnya untuk menelpon Kijima. Namun saat itu Annie mengatakan bahwa ia tidak punya nomor telepon Kijima, dan hanya bisa menelpon penasehat pribadinya saja yang bernama Renji. Sampai karena hal itulah Annie pun menelpon Renji. Lalu Kate mengatakan jika Renji harus menemuinya bersama Kijima di sebuah tempat, jika ingin Annie selamat. Setelah mendapat ancaman dari Kate, Renji pun mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Shinzo, untuk menangani masalah ini. Sementara itu, terlihat tubuh Kate yang perlahan mulai memerah, yang terjadi karena akibat dari racun itu. Tak lama setelah itu, terlihat Shinzo yang menemui Kate di tempat yang sudah mereka janjikan. Namun setelah Kate menanyakan keberadaan Kijima, tiba-tiba Sementara itu Shinzo yang berhasil menemukan keberadaan Annie, ia malah berniat akan menghabisi Annie. Namun untungnya Kate berhasil menyelamatkan Annie, dan langsung menghabisi Shinzo saat itu juga. Setelah menghabisi anggota Yakuza yang ada di sana, Kate dan Annie pun berusaha berlari dari sana. Lalu di sana Annie meminta kepada Kate untuk membawanya pergi, karena saat ini dirinya sudah tak aman lagi. Di sana Annie juga mengira bahwa semua ini terjadi atas perintah sang paman alias Kijima yang ingin menghabisinya.
Ia juga meyakini jika kematian ayahnya pasti ulah dari Kijima yang sengaja melakukannya untuk kepentingan kelompok Yakuzanya. Kemudian Kate yang mendengar penjelasan Annie, seketika saja membuatnya sangat bersalah, karena faktanya kematian ayah Annie disebabkan olehnya. Sampai karena rasa bersalah itu, kini Kate pun mengizinkan Annie untuk ikut bersamanya kemanapun Kate pergi. Setelah itu Annie memberikan sebuah baju dan kacamata kepada Kate sebagai rasa terima kasihnya. Kemudian Annie mengajak Kate untuk menemui seorang pria bernama Jojima yang menurutnya akan memberitahu Kate di mana keberadaan Renji. Namun, saat itu Jojima tidak mau memberitahu, sampai membuat Kate murka lalu terjadilah baku hantam di sana. Saat Kate sedang terpojok, tiba-tiba saja Annie menodongkan pistol dan berniat akan menembak Jojima untuk membantu Kate. Namun saat itu tembakan Annie meleset dan malah mengenai Kate. Setelah berhasil menghabisi Jojima, Kate pun menemukan banyak senjata yang ada di sana. Sementara Annie yang memeriksa ponsel Jojima, ia mendapati bahwa ponsel tersebut terhubung dengan lokasi Renji berada. Kemudian mereka pun bergegas ke lokasi, sesuai dengan yang ada di ponsel tersebut. Lalu setelah mereka menemukannya, tiba-tiba Annie muncul dan Kate mulai melakukan aksinya. Setelah itu Annie pun melampiaskan murkanya kepada Renji, karena semua orang berusaha membunuhnya. Lalu, Kate menanyakan keberadaan Kijima, namun Renji tidak mengetahui tempat di mana Kijima sekarang berada. Karena saat itu, Kijima hanya mengungkapkan bahwa sekarang ia sedang berada di antara keluarga. Kemudian Annie yang mengetahui tempat yang dimaksud oleh ungkapan Kijima itu, secara langsung mengajak Kate mendatangi tempat tersebut. Namun sebelum menuju ke tempat itu, Kate terlebih dahulu menelpon Farik untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah sampai di tujuan, Kate menyuruh Annie untuk pergi, karena ini akan berbahaya jika Annie ikut dengannya. Di sana Kate juga menasihati Annie, jika Annie harus memulai hidup baru yang lebih baik, dan meninggalkan semua keburukan yang selama ini sering Annie lakukan. Kemudian Kate yang sudah sangat lemah pun berusaha berjalan, dan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit yang hanya tersisa 2 lagi. Lalu sesampainya Kate di dalam, akhirnya Kate bertemu dengan Kijima yang saat itu sedang sendiri tanpa pengawalan anggotanya. Saat itu Kijima pun menjelaskan sebuah fakta yang benar-benar sangat mengejutkan. Di mana Kijima ini bersembunyi bukan lari dari Kate, melainkan sedang mengasingkan diri dari keluarganya yang saat ini sedang kacau. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dalang dibalik kematian Kentaro adalah Renji, dengan bantuan pihak luar yaitu Farik alias bos dari Kate sendiri. Yang jelas saja membuat Kate menjadi sangat terkejut, dan merasa jika dirinya hanya dijadikan sebagai alat saja oleh Farik. Sementara di luar Annie yang sedang menunggu Kate, ia dihampiri oleh Farik. Di sana Farik mengatakan bahwa kematian ayahnya bukanlah ulah dari Kijima, melainkan Kate yang telah membunuhnya. Lalu tak lama setelah itu, terlihat Kate yang keluar menghampiri Annie, dan mengatakan bahwa ia rela mati dibunuh Annie untuk menebus kesalahannya. Dan benar saja Annie yang sudah sangat murka dengan kenyataan itu, secara langsung melepaskan tembakannya ke arah Kate. Kemudian Annie pun dibawa pergi oleh Farik, karena sepertinya Farchik akan merencanakan sesuatu kepada Annie. Sementara Kate yang ternyata masih hidup, ia ditolong oleh Kijima dan mulai saat itu mereka memutuskan untuk bekerja sama, menghabisi Renji dan juga Farik. Di tempat lain terlihat Annie yang merasa curiga, mendengarkan percakapan Farik dan Renji. Lalu singkat cerita, datanglah Kate dan Kijima berserta anggotanya, yang secara langsung membabi buta di sana.
Saat Kate sedang terpojok dan akan dihabisi musuh di sana, Kijima pun datang dan langsung membantu Kate. Sampai Kijima pun berhasil menemukan Renji dan mengajaknya berduel katana 1 lawan 1. Setelah berhasil menghabisi semua musuh yang ada di sana, kini Kate pun bertemu dengan Farik yang sedang menyandera Annie. Di sana Kate meminta agar Farik melepaskan Annie, dan ia rela menjadi gantinya meskipun nyawanya sendiri. Dan setelah menyadari jika dalang dibalik kematian ayahnya adalah Farik, tiba-tiba sampai akhirnya Farik pun berhasil ditumbangkan dan tewas saat itu juga. Sementara Kate yang sudah tidak kuat karena banyak luka dan efek dari racun itu, ia pun juga harus meninggal di pelukan Annie. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita film Kate tahun 2021. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam dari Antimi Film.